Universitas Yupentek Indonesia. Di sini aku mau sedikit mempresentasikan tugas negosiasi bisnis dengan tema pembahasan konflik korporasi di industri penerbangan Indonesia, yaitu perseteruan antara Garuda Indonesia dan Sriwijaya Indonesia yang terjadi pada periode tahun 2018 hingga 2020. Mari kita simak cuplikan video yang mau tampilkan semua ya teman-teman. Konflik antara Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air bermula pada tahun 2018 ketika keduanya menjalin kerjasama manajemen atau KSM. Garuda Indonesia melalui anak usahanya GMF AeroAsia dan Citylink sepakat membantu pengelolaan operasional dan perbaikan kinerja Sriwijaya Air yang saat itu sedang mengalami masalah keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan kerjasama ini justru retak di tengah jalan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksepakatan antara kedua pihak dan munculnya klaim pelanggaran kontrak. Kita harus menemukan solusi. Masalah ini sudah terlalu lama berlarut-larut, kata wakil Garuda dengan nada mendesak. Kami siap berdiskusi, tetapi syarat-syarat yang diusulkan terlalu memberatkan kami, jawab perwakilan Sriwijaya dengan sikap defensif. Petugas pers bertanya, akar dan faktor konflik Sriwijaya Air. Akar utama konflik ini adalah masalah utang dan kesulitan keuangan Sriwijaya Air, terutama utang kepada GMF AeroAsia. Situasi semakin memburuk karena kurangnya transparansi dan koordinasi antara pihak manajemen. Perbedaan persepsi tentang pengelolaan dan pengawasan juga menjadi faktor. Intervensi Garuda yang dianggap terlalu dominan oleh pihak Sriwijaya juga menimbulkan konflik. Komunikasi publik yang tidak dikelola di sistem Shorik justru memplaceful running pengingat. Topik hari ini adalah sifat konflik dalam industri penerbangan. Konflik ini bersifat destruktif, yang artinya memberikan dampak negatif bagi kedua perusahaan dan juga industri penerbangan secara umum. Beberapa akibatnya antara lain, meningkatkan ketidakpastian di kalangan pelanggan, merusak reputasi kedua maskapai, dan mengganggu jadwal operasional penerbangan. Dampak konflik. Dampak dari konflik ini sangat luas, baik secara operasional, reputasi, keuangan, dan industri. Secara operasional, banyak penerbangan Sriwijaya Air yang terganggu karena masalah teknis. Secara reputasi, kepercayaan investor dan konsumen terhadap kedua perusahaan menurun. Secara keuangan, pembatalan kerjasama menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dan secara industri, citra penerbangan domestik ikut terkena imbasnya. Upaya penyelesaian konflik. Untuk menyelesaikan konflik ini, dilakukan beberapa langkah. Mediasi dan negosiasi ulang antara Garuda dan Sriwijaya. Turunnya pihak ketiga seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan sebagai mediator. Namun pada akhirnya, kerjasama diakhiri sepihak oleh Sriwijaya Air pada akhir tahun 2019, dan kedua perusahaan kembali menjalankan operasionalnya masing-masing secara independen. Pelajaran yang diambil. Dari kasus ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka dalam kemitraan bisnis. Kerjasama strategis harus punya kesepahaman visi dan pembagian peran yang jelas. Konflik harus ditangani secara profesional dan tidak emosional. Dan pada kondisi tertentu, intervensi negara diperlukan untuk menjaga stabilitas industri strategis. Teman-teman, dari studi kasus yang aku tampilkan mungkin sedikit kesimpulan yang bisa aku sampaikan. Kesimpulan konflik antara Garuda dan Sriwijaya menunjukkan bahwa kerjasama strategi bisa berubah jadi konflik destruktif bila tidak dikelola dengan baik. Persoalan hutang, komunikasi yang buruk, dan ketidaktegasan peran menjadi pemicu utama. Penyelesaian konflik ini menegaskan pentingnya tata kelola yang sehat, komunikasi yang transparan, dan integritas dalam dunia bisnis. Terima kasih ya teman-teman.